Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad darain amin. Faslun fi ibtida'it tarikhil islami wa jumlatin minal umuril masyhurati fi kulli sanatin min sinil hijrati ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Ibtada'a at-tarikhu fil islami min hijrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati bil ijma' wa awwalu man arakha bil hijrati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sanata 17 min al-hijrah wa jumlatul umuril masyhurati fi kulli sanatin min sinil hijrati ila wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala tartibis sinina wa hiya asharu sinina kama ya'ti. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita akan mengkaji satu pasal di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin yang berkualitas 10 tahun perjalanan Nabi selama di kota Madinah. Karena ini bab tentang pencatatan awal pertama kali penanggalan atau penentuan tahun Hijriah, dan akan bercerita tentang wa jumlatin minal umuril masyhurah, dan secara global dari perkara-perkara yang dikenal, perkara-perkara penting yang terjadi di setiap tahunnya selama 10 tahun Nabi berada di kota Madinah. Maka itu ini pengajian berkualitas 10 tahun kita akan membersamai baginda Rasulullah dalam catatan-catatan yang telah dipilihkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Naam, sebelum kita mulai masuk ke dalam bacaan kita lebih jauh, kita tabarrukan, kita baca salatul kamilah, berharap semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kelak akan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat dari beliau, kita dan semua anak keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ibtida'i tarikhil islami. Bermula ini itu fasal fi ibtida'i tarikhi al-islami, pada permulaan penanggalan Islam. Wa jumlatin minal umuril masyhurati, dan beberapa atau jumlah beberapa kejadian, sejumlah minal umuril masyhurati, dari urusan-urusan yang dikenal, artinya perkara-perkara penting. Fi kulli sanatin, pada tiap tahun, min sinil hijrati, hasilnya sinina, karena menjadi mudhaf maka dia berlaku hukum kudu dibuang nun. Min sinil hijrati ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dari tahun-tahun hijrah, jadi tahun-tahun setelah hijrah, ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, kepada atau hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah ngaji pada pertemuan terakhir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam summa hajara ilal madinati fa aqama biha asyra sinina bila khilaf. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi menetap di kota Madinah selama 10 tahun bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan. Semua sepakat bahwa Nabi berada di kota Madinah 10 tahun. 13 tahun berada di kota Mekah setelah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kemudian setelah 13 tahun beliau menetap di kota Madinah selama 10 tahun. Tentu ini menjadi sebuah peringatan buat kita tentang konsekuensi dari berdakwah di jalan Allah. Kita sudah mendapati banyak cerita tentang bagaimana istimewanya baginda Rasulullah. Tetapi beliau juga harus terus merasakan, berkecamuk di dalam hatinya berbagai rasa dan kesedihan. Bayangkan kalau beliau kemudian sampai terusir dari kota kelahirannya sendiri. Konsekuensi dalam dakwah. Dan ini akan membuat kuat siapa saja yang dia mengambil pilihan di dunia dakwah atau mengajak kepada kebaikan. Ente nggak boleh kecil hati, nggak boleh punya mental tempe. Karena Nabi yang kau ikuti adalah seorang Nabi yang melewati banyak masalah dalam perjalanan beliau berdakwah. Bayangin kalau kepalanya baginda Rasulullah dijadiin sayembara sama orang kafir Quraisy, kayak apa tuh?
ujian yang didapati oleh baginda Rasulullah. Kan dikepung rumahnya baginda Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib yang kemudian menggantikan tempat tidur Nabi saat Nabi dikepung. Yang itu menjadi kejadian Nabi keluar dari rumah. Tapi bagaimana Ali bin Abi Thalib juga diceritakan di dalam kitab Ihya bahwa malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendapat teguran keras dari Allah. Kudu belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Saking dia punya persahabatan dan cinta, rela bersedekah nyawa. Itu kan taruhannya nyawa. Beliau sedekahin, yang penting sang kekasih terselamatkan dari berbagai kesusahan. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia menggantikan baginda Rasulullah tempat tidur, taruhannya nyawa. Ini cuma datang acara maulid, datang doang hadir, masih bilang nggak ada ajarannya, bid'ah itu, ngawur aja. Itu maulid mabung, keluarin duit nggak seberapa, kemudian kita kumpul setahun sekali, dibilang bid'ah, buang-buang duit. Mereka para sahabat bahkan nyawa dipertaruhkan untuk menunjukkan cinta kepada baginda Rasulullah. Banyak banget yang harus bercerai dengan istrinya demi untuk mengikuti baginda Rasulullah, karena istrinya nggak mau diajak memeluk agama Islam. Kisah pilu seorang ayah yang harus berhadapan dengan anak lelakinya yang mengikuti baginda Rasulullah. Begitu dalam perang Badar, gemes banget tuh ayah karena ngelihat anaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia begitu banyaknya musuh yang dia cari anaknya. Dia pengen berhadapan langsung dengan anak, karena anaknya beriman kepada baginda Rasul. Anaknya menghindar, remuk redam hati anaknya juga karena harus berhadapan dengan ayah. Tetapi itu konsekuensi dari sebuah pilihan karena mencintai baginda Rasul, yang akhirnya mereka harus berhadapan demi untuk menunjukkan cintanya kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita mengukur bagaimana pengorbanan dan perjuangan para sahabat dalam menunjukkan cintanya kepada baginda Rasulullah, maka tidak ada yang bisa menyamai. Karena itu mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wastabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dipuji. Jadi nggak bisa ente ngunggulin orang muhajirin dan ansar yang membersamai Nabi keluar dari kota Makkah menuju Madinah, dan mereka yang menyambut baginda Rasulullah dan para muhajirin di kota Madinah. Allah yang puji langsung. Mereka diceritakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah redho sama mereka. Redho Allah. Jadi kalau udah berbicara dengan cinta kepada baginda Rasulullah, maka yang akan kau dapatkan adalah kau mendapatkan keridhaan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah. Ini pasal pada menceritakan tentang pertama kali pencatatan penanggalan Islam dan sejumlah perkara-perkara penting dalam tiap tahun dari tahun-tahun hijrah Nabi hingga wafatnya baginda Rasulullah. Ibtada'a at-tarikhu fil Islami min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah bil ijma'i. Ibtada'a telah memulai at-tarikhu, penanggalan. Jadi pencatatan hitungan tanggal fil Islami dalam Islam min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah bil ijma', dari kota Mekah ke kota Madinah dengan ijma', kesepakatan para ulama. Semuanya sepakat. Sekarang kita di tahun 1445 Hijriah. 1445 sekarang kan? Di akhir nih. Karena dikit lagi kita masuk pada Muharram. Jemaah, berarti kita sedang memperbincangkan sesuatu yang sudah terjadi 1445 tahun silam. Karena awal pencatatan hijrah atau hitungan dalam Islam itu adalah hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Mekah, kota Madinah. Dan hijrahnya
Ketika Nabi dikepung, Nabi keluar sampai ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu pertama kali Sayyidah Aisyah dan Asma bingung ngelihat ayahnya nangis. Diminta buat nemenin baginda Rasulullah. Nangis Abu Bakar As-Siddiq. Nangisnya bukan karena takut berpisah dengan dua putrinya, bukan. Karena kegirangan dipilih oleh Nabi untuk membersamai padahal perjalanan yang menegangkan. Karena jawab, tapi nangis saking girang. Nangis haru. Setiap kita bertemu dengan bagian dari perjalanan baginda Rasulullah selalu akan melahirkan decak kagum, baik tentang baginda Rasulullah dan orang-orang yang membersamai. Jemaah, sampai naik ke Jabal Sur, wah itu 3 bukit. Tahun 97 saya sempat naik ke Gua Sur. Emang kudunya kelihatan itu bahwa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi, dan bagaimana cintanya Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk ke goa. Beliau bilang, jangan kau masuk dulu ya Rasulullah, aku akan memastikan bahwa tempat itu aman. Artinya dari binatang-binatang yang membahayakan. Beliau dalam riwayat diceritakan ada ekor kalajengking yang harus beliau tutup dengan tangannya demi untuk tidak menyakiti baginda Rasulullah. Rela beliau punya tangan disengat oleh kalajengking demi sang kekasih, sampai kemudian menetes air mata. Dia tidak keluar suaranya, takut Nabi menjadi terbang. Sampai begitu cintanya Rasulullah. Sampai kayak begitu cintanya baginda Rasulullah. Jamaah sekalian berbahagia, karena itu kita perlu diingatkan tentang sosok manusia yang kelewat agung ini. Ente kalau nggak punya cinta kepada Rasulullah, ntar harapannya apaan di yaumil qiyamah. Saya suka sampaikan, dan ini berkali saya sampaikan di Masjid Al-Mujahidin. Ente sayang sama anak, tapi anak tidak pernah menjamin memberikan kebahagiaan di yaumil qiyamah. Kita berharap nanti anak kita bisa memberikan syafaat, pertolongan. Jangan-jangan anak kita juga lagi kepuyangan nanti di yaumil qiyamah. Tapi kita berharap semoga kita dan semua keturunan kita diselamatkan. Tapi sesuatu yang pasti adalah ketika baginda Rasulullah menantikan dengan syafaatul uzma. Jemaah, kalau kita nggak punya cinta kepada baginda Rasulullah, bukan karena engkau tidak mencintai Nabi, tapi sesungguhnya engkau tidak mencintai dirimu sendiri. Kau biarkan dirimu dalam sebuah terombang-ambing dalam kepastian apakah menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi kalau punya salawat ya Rabb, kalau punya salawat, engkau akan mendapatkan syafaat nanti. Jadi mudah-mudahan tambah teman mau baca salawat 1000 lah minimal dalam sehari, 24 jam. Kalau akun mah dia mungkin udah 11.000 kali salawat. Min Makkah ilal Madinati bil ijma' wa awwalu man arokha bil hijrati, dan pertama kali yang mencatat dengan tahun hijrah ini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanata sab'ata asyara, tahun 17 minal hijrah, dari bulan hijrah. Jadi dicatatnya, ditentukannya awal hijrah 17 tahun kemudian setelah Nabi hijrah. Artinya setelah Nabi nggak ada. Setelah Nabi meninggal dunia, baru Umar ibn Khattab berijtihad. Kita kaum muslimin kudu punya tahun hitungan, bukan cuma Masehi, tapi sebagai seorang yang kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, umat Islam kudu punya tahun. Nah, dihitunglah awal pertama kali dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah bil ijma', dan itu terjadi pada tahun 17 dari hijrah. Jadi begitu 17 tahun baru ditentukan ini tahun ke-17 dari bulan Hijriah, dari sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 17, 17-nya baru dihitung. Artinya baru pertama kali disepakati, dan itu yang mencetuskan adalah Umar bin Khattab.
Wa jumlatul umuril masyhurati fi kulli sanatin min sinil hijrati ila wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala tartibis sinina wa hiya asyrus sinina kama ya. Dan bermula jumlah urusan-urusan yang masyhur, artinya perkara kejadian-kejadian penting fi kulli sanatin dari tiap tahun min sinil hijrati dari tahun-tahun hijrah ila wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Rasulullah ala tartibis sinin atas urutan-urutan tahun-tahun wa hiya asyrus sinina kama ya'ti. Dan bermula itu tartibus sinin 10 tahun sebagaimana yang akan datang. As-sanatul ula, tahun pertama, kejadian tahun pertama. Jadi kita diajak untuk masuk ke dalam sebuah keadaan di mana baginda Rasulullah dan para sahabat di tahun-tahun atau di awal tahun pertama kali di kota Madinah. Hingga lepas dari kisah Mus'ab bin Umair yang pertama kali diutus oleh Nabi. As-sanatul ula, tahun pertama, fiha banan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu wa masakinahu. Bermula tahun yang pertama, fiha itu fiha di dalam tahun pertama, banan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membangun siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu, masjidnya. Wa masakinahu, dan tempat tinggal. Jadi yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid. Wa qad amila fihi bi nafsihi li yuraghibal muslimina fil amal. Dan sungguh telah mengerjakan siapa Nabi fihi pada pembangunan masjid itu bi nafsihi dengan dirinya sendiri li yuraghibal muslimina untuk memberikan semangat kepada orang-orang Islam fil amal, dalam berbuat kebaikan. Jadi ini diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membangun masjid, baru kemudian rumahnya. Jadi kalau engkau terlibat dalam pembangunan masjid, maka engkau sedang meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Bukan amalan kecil nih. Yang pertama kali membangun masjid di Kuba adalah masjid Kuba adalah baginda Rasulullah. Bahkan sebelum beliau punya, agak dipikirin gitu. Rumah udah banyak dia bangun, tapi untuk masjid dia kagak punya kepedulian. Nabi belum punya rumah, yang pertama kali bangun masjid. Kenapa? Karena bila engkau mempunyai masjid atau bangun masjid di rumah, di dunia, maka Allah akan bangunkan istana untukmu di surga. Gak kira-kira tuh. Ente jangan katanya punya istana, datang masuk ke istana negara yang ada di Merdeka aja, Merdeka Selatan, Merdeka mana? Utara. Agak ngerti kita, orang belum pernah ke sana. Belum pernah diundang. Artinya begitu sulit untuk masuk ke sana. Kudu dapat undangan. Dan kagak ngarep juga sih diundang. Karena yang paling penting adalah punya istana di surganya Allah. Ya saya emang kagak penting buat istana negara, orang setiap hari saya adanya di istana Al-Quran, setiap hari ada di istana Al-Quran, jadi biasa gitu, nggak kaget-kaget banget gitu. Walaupun di dalam istana kita yang punya gitu kadang-kadang suka ngeliat juga bini cemberut gitu. Kudunya istana dalamnya kan bidadari, ya sekarang mau kita rawatin aja dulu. Emang udah perjalanan di dunia ya emang begitu, ntar malah bidadari. Kita telatenin aja. Biar sabar ya, biar sabar. Oh, wajib jangan sampai gini lagi. Kalau ternyata kemarin ceritanya ngeri banget. Mantra apaan aja beliau hafal. Kita ngeluarin mantra 1, dia ada 10 ngeluarin mantra. Asiknya kalau ngobrol sama orang dulu begitu ya, pengalamannya banyak. Tapi kalimat yang keluar dari beliau luar biasa. Masa malaikat lagi kagak bisa nyabut nyawa kita. Yeah. Keren itu, keren. Mahal tuh keyakinan. Jadi Nabi membangun banan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu wa masakinahu. Masjid dulu, Masjid Kuba. Kemudian ini ada pembangunan masjid, Masjid Al-Mujahidin. Ente nggak bisa bangun masjid sendiri. Ente terlibat
dengan pasirnya, dengan semennya, dengan besinya, bagian. Berapapun yang kau keluarkan, bikin perskot, itu punya istana di yaumil qiyamah. Di dunia aja pengen punya rumahnya, apalagi di surga. Sama. Kalau ada yang perlu gelang dijual, bu, jual aja, ganti beliin semen di sini. Nih gelang akan menjadi sebab kita punya istana di yaumil qiyamah. Udah ada belum yang sedekah gelang ke masjid? Udah kenceng amat gelengnya. Ketua Maudan masjid sampai 2 kali masuk rumah sakit gara-gara bikin masjid. Nungguin lagi di banyak amat nungguin. Mudah-mudahan sehat terus. Tapi siapa saja yang terlibat dalam bangunan masjid, engkau diperkenankan oleh Allah melakukan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi ketemu kita. Banan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu masakin. Dan Nabi melakukan itu dengan dirinya sendiri, artinya memulai mencontohkan itu supaya memberikan rasa semangat dan keinginan untuk orang-orang Islam fil amal, dalam berbuat amal. Memang nanti akan dilihat adalah amal kita. Coba bayangin ayat yang kita hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mithqala dzarrah. Ini ayat Al-Qur'an. Kalaupun itu kebaikan yang kau lakukan, kau akan lihat walaupun mithqala dzarrah. Itu sebuah pilihan untuk benda yang paling kecil, mithqala dzarrah. Berlaku juga untuk keburukan yang kau lakukan. Yang kita punya untuk bangunan masjid, ente nggak bakal kehilangan. Ntar ketemu di yaumil qiyamah. Masa buat celengan sendiri di yaumil qiyamah lagi pakai berhitung? Kalau engkau tidak menyayangi dirimu sendiri untuk keadaanmu di yaumil qiyamah, ente mau ngarepin sayang siapa buat nyelamatin ente? Jadi itu yang membuat kita terus berbuat kebaikan. Liyuraghibal muslimina fil amal. Karena Nabi ingin memotivasi kepada orang-orang Islam supaya dalam berbuat atau amal kebaikan. Wa akha bainal muhajirin wal ansar, dan mempersaudarakan siapa Nabi bainal muhajirin wal ansar, antara orang muhajirin dan orang ansar. Bukan saudara kandung, tapi penduduk Mekah muhajirin datang ke kota Madinah, disambut oleh orang Madinah dan kemudian dipersaudarakan. Dan ini kalau ngebaca tentang persaudaraan muhajirin dan ansor, memang luar biasa orang muhajirin, orang ansor. Mereka sampai ada seorang sahabat yang menawarkan istrinya untuk diceraikan buat saudaranya orang muhajirin. Gak ketemu kita persaudaraan kayak begitu. Dia punya istri memang banyak sih, ada 3 gitu. Siapa yang kau paling suka dari istriku ini yang paling cantik? Sebutkan, aku akan ceraikan. Dan untuk ya begitu, ini yang punya 3, baru pasti aku lagi ada 3 punya aku. Ustaz Mahfud geluduk doang, berani geluduk doang, hujannya kagak jadi. Ya, tapi kadang-kadang ada geluduk juga, ada hujan juga. Tapi begitulah persaudaraan. Saudara lagi bermusuh, udah kagak tolong menolong, bermusuh. Banyak yang begitu. Banyak Pak. Gak tahu ngajinya di mana tuh. Itu pengen cari gurunya mana sih yang ngebolehin itu, saudara. Pas begitu nggak ketemu Ustaz, berarti dianya yang sedeng. Dianya kagak bener, gurunya nggak ada yang ngajarin bermusuhan sama saudara. Gak tahu jadi gak peduli. Nah dia kudu belajar dengan orang ansor, gak ada hubungan darah, lain bapak, lain emak. Sampai segitunya nolong. Abdurrahman bin Auf sampai ditawarin separuh harta dari orang yang dipersaudarakan kepadanya. Enggak, jangan. Tunjukkan aku kemana-mana. Di mana Pak? Ya, mudah-mudahan mereka yang sedang bersih tegang dengan saudara-saudaranya, kalau nggak bisa memperbaiki, yang penting inti jangan dipali. Bahaya kalau mutusin silaturahim, inti sama aja mutusin kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Hati, ancam, sampai mati kagak bakal datang, kagak bakal maafin. Disengaja-ngajain dia, giliran mau orang kelihatan perlu, giliran mau saudara, ngelek namanya.
Bener nggak? Bang, ente kan orang dulu, oh no, no. Bener nggak ngelek namanya? Bener ngelek kan ya? Coba bahasa Indonesianya apa tuh ngelek? Nggak ketemu. Hah? Ngelek bener ya? Ngelek bener kan? Mudah-mudahan panjang umur dah Bang Haji ya. Ntar kalau ada bahasa-bahasa Betawi kan saya nanya ke Bang Haji. Wa akha bainal muhajirin wal ansar wa aslama Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu, dan masuk Islam siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa tufiya Utsman bin Mad'un, dan telah diwafatkan Utsman bin Mad'un, akhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minar radhaati, saudaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minar radhaah, dari satu susuan. Jadi sama-sama nyusu ke Halimah Sa'diyah. Nah, saudara satu susuan. Ini Utsman bin Mad'un meninggal di tahun pertama daripada hijrah baginda Rasulullah. Wa fiha syuri'al adzan wal iqamatu, dan pada tahun pertama hijrah itu disyariatkan adzan dan iqamah. Jadi adzan dan iqamah disyariatkan di tahun pertama hijrah. Kenapa? Karena waktu di Mekah belum ada kekuatan. Perlu berstrategi, jangan konyol, jangan memaksakan. Itulah alasan Habib Utsman Mufti Betawi ketika kemudian melarang untuk memberontak pada saat itu atau melawan penjajah Belanda, karena konyol, bakalan banyak korban. Orang kalau udah ngaji ihya, dia akan tahu ente boleh berani sama pemerintah, boleh galak sama pemerintah atau penjajah pada saat itu, tapi yang nggak boleh membahayakan orang lain. Kalau kira-kira membahayakan orang lain, haram hukumnya. Itu yang kemudian orang-orang yang pembenci habaib menuduh Habib Utsman Mufti Betawi dianggap sebagai antek penjajah. Emang orang kalau udah kedengkian luar biasa begitu. Dia nggak tahu, konyol, akan membuat banyak korban. Entar susun kekuatan. Di kudu ngaji tentang sejarah baginda Rasulullah. 13 tahun Allah dulu sampai keusir. Sekedar azan dan iqamah ditunda pada saat di Madinah tahun pertama langsung disyariatkan. Saya lempangan itu kalau ada yang nyalain Habib Utsman Mufti Betawi mau mendidih aja. Karena dia ulama yang telah menancapkan banyak jasanya dalam penyebaran Islam di kota Jakarta. Bocah baru kemarin modal kumis doang tebel lagi nuduh Habib Utsman Mufti Betawi. Mufti Betawi itu antek penjajah. Siapa yang kagak mendidih? Sembarangan aja. Lah kampung kita, ulama kita lagi dihina. Sejengkal langkah semut kagak boleh mundur kalau lempangan itu. Ente dari mana-mana dapat berkah datang ke Jakarta. Kalau ente masih di kampung ente aja kagak dapat berkah kali. Datang kemari dapat berkah. Terus kemudian kau hina seorang yang telah menyebarkan Islam di Jakarta ini. Dibilang antek penjajah, itin bang. Makanya saya kalau ada orang yang membenci para habaib, mendingan nggak berteman sama orang yang kayak begitu. Kenapa? Hatinya udah dipenuhi kedengkian, Pak. Zuriyah Nabi aja dia dibenci, apalagi ente, bukan anak siapa-siapa. Logikanya. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita. Semakin masif orang-orang yang membenci keluarga Pahlawi yang mereka keturunan baginda Rasulullah SAW. Matinya yang begitu jangan-jangan badannya kagak lurus gitu. Apa bengkok, bengkok. Atain zuriyah baginda Rasulullah. Wa fiha adinallahu ta'ala lil muslimina biqitali a'daihim ba'da mu'aradatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun pertama itu juga Allah izinkan kepada orang-orang muslim biqitali a'daihim untuk memerangi musuh-musuh mereka ba'da mu'aradatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah penentangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru boleh diperangi. Kalau ada yang
musuh-musuh menyerang, boleh dilawan, diperang di tahun pertama bulan atau tahun Hijriah di hitungan kalender Islam pertama kali. Kalau pertama di Mekah kalah mulu. Bayangin Nabi lagi sholat atau lagi berada di depan Ka'bah, kemudian digiret, beliau punya leher dengan sorbannya sendiri. Sayyidah Fatimah melihat ayahnya dilakukan seperti itu, menangis. Jadi berat perjuangan dakwah, kudu kuat. Kalau selagi ambil pilihan di jalan dakwah, kudu kuat dengan berbagai konsekuensinya. Selagi engkau berkeyakinan yang kau lakukan di jalan Allah, pasti engkau diberikan kemenangan. Pasti diberikan kemenangan. Tapi prosesnya akan begitu. Kalau engkau kuat akan memperoleh kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Fastabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pasti menang, Pak. Cuman proses harus sabar. As-sanatu tsaniyah, tahun keduanya di bulan tahun Hijriah, tahun kedua di kota Madinah. Fiha huwilat al-qiblatu ilal ka'bati ba'da 16 atau 17 syahran minal hijrati min fi Sya'ban. Tahun kedua dari saat Nabi di kota Madinah, huwilatil qiblatu, diarahkan kiblat ilal Ka'bah, kepada arah Ka'bah lagi. Jadi kan pertama saking pendekatan supaya orang-orang Yahudi mereka simpatik, itu arah kiblatnya dirubah dari Ka'bah ke arah Masjidil Aqsa. Ternyata tetap tambah songong. Orang Yahudi tuh kan ikut-ikutan arah kiblat kita. Pedih tuh hati Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sampai Nabi menegadahkan wajahnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau menyenanginya ya Muhammad. Jadi akhirnya balik lagi ke Ka'bah. Jadi awalnya memang ke Ka'bah kiblatnya, tapi kemudian ke Masjidil Aqsa karena orang-orang Yahudi, dan itu menjadi banyak orang yang keluar murtad. Ini agama apaan kiblat bolak-balik? Kalau di Madinah ada tuh namanya Masjid Qiblatain. Menjadi sebuah sejarah bahwa itu menjadi tempat pada saat dikabulkan akhirnya kiblat dipindahkan ke Ka'bah. By request dari baginda Rasulullah. Mau permintaan Nabi. Percuma aja ngadep ke sono mungkinan belagu orang-orang Yahudi. Umat Islam mau ikut-ikutan kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Kelihatan betul bagaimana Allah memberikan sebuah bimbingan kepada setiap makhluknya untuk menyembah. Tapi emang dasar manusianya ngedablek. Ya, makanya kalau kita bilang, gua mau bingung ngadepin orang kayak begitu, gimana sih obatnya Ustadz? Kagak mau sadar-sadar. Jangan kata ente. Nabi Muhammad SAW harus menghadapi berbagai kenyataan orang-orang terdekat yang justru mendustai kebenaran Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi, cuman dari lain mak. Kayak apa gemesnya Abu Lahab? Setiap Nabi dakwah, Nabi pindah ke tempat lain, Abu Lahab pamannya datang bercerita, keponakanku pendusta, jangan kau percaya. Jalan lagi, diikutin semua jejak Nabi. Kayak apa sakitnya kudu berhadapan dengan mamangnya sendiri. Tapi itulah resiko perjuangan dalam dakwah. Kalau engkau mengeluh, engkau berguru kepada siapa? Nabi yang manusia pilihan merasakan itu. Huwilat qiblatu al-qiblatu ilal Ka'bah ba'da 16 setelah 16 atau 17 atau 17 syahron apanya bulan. Minal hijrati dari hijrah di Sya'ban pada bulan Sya'ban. Jadi setelah 16 atau 17 bulan minal hijrah fi Sya'ban pada bulan Sya'ban. Jadi 16 bulan
setelah berada di kota Madinah baru dipindahin arah kiblat. Mudah-mudahan yang belum pernah ke Madinah bisa ke Madinah, ziarah ke baginda Rasulullah. Semenjak kita ngaji kemarin ziarah kepada baginda Rasulullah gitu, kayaknya udah pengen banget buru-buru berangkat ziarah ke Makkah. Apalagi kita udah ngaji kayak begini, ya Allah. Kan kita udah ngaji dalam pertemuan sebelumnya. Seandainya bukan karena sesuatu urusan yang mencegahku, atau karena perjalanan yang begitu banyak resikonya, niscaya aku akan mendatangimu ya Muhammad, kendati pun dengan berjalan dengan pipiku. Ya apa tuh kangennya sama baginda Rasulullah. Jadi kaki udah nggak berfungsi. Artinya kalaupun dia lumpuh, dia akan tetap jalan. Dengan pipinya dia akan jalan untuk datang berziarah ke baginda Rasulullah. Makanya kalau yang punya duit banyak, besok udah dibuka umrah, ziarah kepada baginda Rasulullah. Ya buat anak kita nggak pernah berhitung, apalagi buat anak. Kemarin ditanya sama Imam Ghazali. Nih kalau orang yang dia bersolawat 1 kali dibalas 10 kali saat dia berada di Masjid Al-Mujahidin, bayangin bagaimana dengan orang yang bersolawat kepada Nabi di Masjid Nabawi. Bayangin 1 kali kebaikan 1000 yang akan dia dapat. Wa fiha furida shaum Ramadan, dan pada tahun kedua itu diwajibkan puasa bulan Ramadan, syahrahu akan 1 bulan. Wa fiha furidat shadaqatul fitrati wa zakatul amwali, dan pada tahun kedua dari hijrah itu diwajibkan zakat fitrah dan zakat mal. Wa fiha syuri'at sholatul idain, dan pada tahun kedua disyariatkan sholat 2 hari raya, ya karena udah diwajibin puasanya. Wa fiha kanat ghazwatu badrin al-kubra, dan pada tahun kedua hijrah itu adalah perang Badar al-Kubra, perang Badar di Ramadan, pada bulan Ramadan. Saya punya guru Abu Saiful Ansir begitu sangat cinta kepada pasukan Badar, sampai beliau kalau ngasih wiridan selalu jumlahnya berapa kali bacanya Kiai? 313 kali, sesuai dengan pasukan Badar. Saking cintanya beliau sama pasukan Badar, nggak ada sholat Badar. Kapan itu terjadinya? Di bulan Ramadan. Wa fi Syawalin minha, dan pada bulan Syawal dari tahun kedua, bana bi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kan udah nikah tapi belum satu rumah karena masih kecil. Tahun kedua ini Nabi satu rumah dengan Sayyidah Aisyah. Wa fiha tazawwaja Aliun Fatimah radhiyallahu anhuma, dan pada tahun kedua hijrah itu menikahi siapa? Ali, Fatimah akan Fatimah radhiyallahu anhuma. Wa fiha tuwfiyat Ruqayyatu bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada tahun kedua diwafatkan atau meninggal dunia siapa? Ruqayyah bintur Rasul. Ini istrinya Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama. Kemudian kan beliau nikah lagi dengan Ummi Kulsum, makanya dia disebut Dzun Nurain wal Hijlatain, seorang yang punya 2 cahaya karena menikahi putri Nabi. Nabi sayang betul sama Utsman bin Affan, sampai dalam riwayat dikatakan, bila aku punya 100 putri, meninggal satu persatu akan kuberikan kepadamu wahai Utsman. Jadi meninggal nih anaknya, dikawinin lagi sama anaknya lagi, dikawinin lagi. Saking Utsman bin Affan mempunyai kedudukan di hati baginda Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwa seorang ayah kudu hati-hati milih mantu. Tuh Nabi nggak cari yang lain. Kenapa? Yang takut kepada Allah. Utsman bin Affan, Dzun Nurain. Kalau ada lagi perempuan lagi, dikasih lagi. Setelah Ummi Kulsum nggak ada lagi, dikasih kepada, diberikan atau menikahnya Utsman bin Affan. Kan kalau sampai 2 kali dinikahin sama anak perempuan, 2 anak perempuannya, mertua kebangetan sayang. Kalau bahasa kita turun ranjang gitu ya. Tapi turun ranjang yang di sini berbeda karena baginda Rasulullah
melihat bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang istimewa. Nah, begitu jadi bapak kudu mikirin. Karena yang dicontohkan dalam Al-Quran begitu. Kayak apa Nabi Musa tawarin oleh Nabi Syuaib dengan dua putrinya suruh milih salah satu dari itu. Uridu an unkihaka, aku pengen menikahkan engkau dengan satu dari dua putriku yang ada. Dia memperannya kita, karena kita tahu Pak, kita tahu laki benar apa kagak, punya ada radarnya gitu. Cuman kalau mantu perempuan yang tahu ini kita, dia tahu radarnya ada buat yang sebagai istri dari anak lelaki. Kalau yang laki radarnya kita, ini benar nih laki. Karena kita akan memindahkan pertanggungjawaban dari kita kepada calon menantu. Mudah-mudahan semua anak keturunan kita dapat jodoh yang soleh. Kalau yang laki dapat jodoh yang soleh. Biar Allah kasih mereka bahagia dunia akhirat. Jadi imam mereka dunia. Sampai di sini dulu kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallifatil kitab. Ya Allah, la tufarriq bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Rabbana sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana asqil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.